ini kita akan belajar tentang salah satu subbab dari writing for media. Lebih tepatnya kita akan bahas tentang media audio. Seperti yang teman-teman ketahui, media pada dasarnya adalah suatu pengantar atau penerus informasi dari komunikan kepada komunikator. Nah, dalam hal ini media juga bisa kita artikan sebagai bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian sebuah informasi. SK hari ini adalah terkait bagaimana memahami, mempelajari, dan mengetahui contoh dari media audio serta bagaimana penerapan dari media audio tersebut dalam konsep radio journalism. Media audio itu media apa? Media audio pada dasarnya adalah sebuah media dengar. Artinya seperti apa? Media ini adalah sebuah media yang isi pesannya hanya dapat kita terima melalui indera pendengaran kita saja. Dan kata lain, media audio ini berkaitan dengan indera pendengaran kita. Pesan yang disampaikan melalui media audio dapat berupa sebuah lambang-lambang, baik auditif ataupun juga nonverbal. Pesan atau informasi yang disampaikan dapat berupa lambang-lambang auditif, berupa kata-kata, musik, maupun juga bisa berupa sound effect. Jadi penerapan dari media audio ini sangat luas. Meskipun media audio hanya berupa media dengar saja, tapi media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif ini harus dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian untuk mempelajari isi atau tema yang sedang dibicarakan. Dalam hal ini, media audio memiliki beberapa ciri khas yang melekat di dalamnya. Pertama, hanya mengandalkan suara atau indera pendengaran saja. Seperti contoh dan penjabaran sebelumnya, media audio merupakan salah satu media yang memang hanya dapat kita dengar saja. Yang kedua, dia bersifat personal. Yang ketiga, media audio biasanya bersifat satu arah. Meskipun tidak menutup kemungkinan, media audio juga bisa berupa interaktif. Misalkan, saat teman-teman mendengarkan sebuah siaran radio, biasanya siaran itu hanya satu arah saja, baik dari pesan yang masuk kemudian dibacakan oleh announcernya, tapi juga bisa berupa sebuah dialog interaktif antara narasumber dan juga announcer. Yang keempat, dia mampu menggugah imajinasi kita. Maksudnya seperti apa? Seperti halnya saat teman-teman mendengarkan sebuah siaran radio. Pada dasarnya, kita mengimajinasikan apa yang hendak disampaikan oleh announcernya terkait apa yang sedang terjadi, bagaimana situasi saat itu, misalkan saat membahas tentang traffic jam atau sebuah kemacetan lalu lintas. Kita harus membayangkan daerahnya seperti apa, kemudian kondisi lalu lintasnya seberapa parahnya sesuai dengan yang dikabarkan oleh presenter atau announcer pemberitaan. Seperti hanya media yang lain, media audio juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Kita akan bahas satu persatu. Kelebihan dari media audio. Yang pertama, biasanya media audio ini cenderung mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena apa? Karena harganya yang sangat murah dan lumrah, sehingga hal ini menyebabkan media audio lebih gampang untuk kita temui di masyarakat. Yang kedua, rekaman dapat digandakan, sehingga sebagai personal kita dapat menduplikat isi pesan tersebut supaya dapat didengar secara bersamaan. Yang ketiga, merekam peristiwa. Jadi kita bisa menggunakan rekaman tersebut untuk kita pelajari kembali isinya sebagai kajian lebih lanjut. Yang keempat, mampu meningkatkan keterampilan. Maksudnya seperti apa nih? Rekaman dapat digunakan sebagai alat diagnosis guna membantu untuk meningkatkan keterampilan membaca, mengaji, dan berpidato, pun juga keahlian yang lain. Hal ini umumnya biasa digunakan oleh generasi saat ini ya. Jadi misalkan teman-teman ini belajar sesuatu dari sebuah media, kemudian Anda record kembali, didengarkan kembali secara berulang atau secara berkala, kemudian Anda bisa menjadi lebih mengerti tentang apa yang disampaikan. Yang nomor 5, pengoperasiannya relatif lebih mudah dibandingkan dengan media yang lainnya. Karena media audio hanya berisi suara saja, maka otomatis media ini akan lebih gampang untuk dioperasikan dibandingkan dengan media lain yang lebih kompleks. Selain memiliki kelebihan, ternyata media audio juga punya kelemahan dalam penggunaannya. Di antaranya, yang pertama, pengertiannya harus dapat dengan cara belajar secara khusus. Seperti yang teman-teman tahu, media audio hanya dapat kita dengarkan saja. Hal ini maksudnya seperti apa? Seperti yang teman-teman tahu, media audio itu adalah media dengar, yang hanya bisa kita dengarkan saja. Jadi, secara nggak langsung, orang yang mempelajari media ini harus mampu menvisualisasikan apa yang sudah disampaikan. Untuk itu, perlu pengalaman secara langsung dari pribadi untuk dapat mengerti dan memahami secara persis apa yang hendak disampaikan. Yang kedua, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol oleh penggunaan bahasa atau pembedaraan dari kata-katanya saja, serta susunan kalimatnya. Nah, hal ini menyebabkan
Jika ada kendala terkait pemahaman dari bahasa itu, maka otomatis proses penerimaan informasi juga akan terhambat. Misalkan Anda mendengarkan podcast ataupun juga sebuah informasi dalam bahasa asing yang belum pernah Anda pelajari sebelumnya, maka otomatis karena terkendala dengan perbendaharaan kata-kata ini, kita akan menjadi kesulitan untuk memahami isi pesan ataupun juga informasi yang ada di dalamnya. Jadi, penggunaan kata-kata ataupun juga susunan kalimat yang tepat akan menjadi kunci dari proses penyampaian informasi media audio tersebut. Nomor 4, kita bisa mengalami kesalahan dalam pengartian dari bahasa-bahasa analog atau simbol-simbol dan lambang yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Seperti yang teman-teman tahu, di daerah Indonesia saja kita banyak sekali menemukan perbedaan dalam pemahaman terkait dengan simbol-simbol, apalagi entitas terkait sama warna. Hal ini jika tidak diberikan informasi sebelumnya terkait dengan apa yang hendak disampaikan, maka akan menimbulkan misinterpretasi atau perbedaan dalam mengartikan sebuah simbol-simbol atau lambang tersebut. Sekarang kita akan pelajari bagaimana penggunaan audio tersebut dalam media jurnalisme dalam konteks radio jurnalisme. Untuk mengetahui bagaimana radio jurnalisme itu, kita harus tahu dulu apa itu audio jurnalisme. Audio jurnalisme, sebenarnya audio jurnalisme atau jurnalisme audio adalah istilah lain untuk menggambarkan jurnalistik radio dan berkaitan dengan jurnalistik televisi. Nah, istilah ini mulai populer seiring meningkatnya popularitas podcast sebagai radio baru era internet. Dari sisi penulisan naskah berita, jurnalisme audio menerapkan prinsip penulisan yang sama dengan jurnalistik radio dan juga televisi penyiaran, yakni menulis untuk suara atau writing for sound. Maksudnya adalah naskah yang ditulis harus mudah untuk disuarakan penyiar maupun pembawa beritanya. Dalam hal ini, sebagian besar yang teman-teman dengar di radio maupun juga di televisi adalah media kata. Meskipun video dan suara seringkali mendorong sebuah cerita, kata-kata dan artinya harus jelas. Jadi, bagaimana penulisan atau pemilihan kata dalam jurnalisme itu sangat penting. Jurnalisme audio juga bisa kita artikan sebagai pelaporan peristiwa atau penyampaian berita dalam bentuk suara. Dalam hal ini, program berita radio dan podcast berita adalah praktik dalam jurnalisme audio. Prinsip penulisan naskah dalam jurnalisme audio ada dua. Saat teman-teman menulis dalam media audio, tulisan itu yang pertama harus jelas. Digunakan untuk apa, terkait dengan apa, situasinya seperti apa, kapan, bagaimana, dan di mana. Yang kedua, harus untuk telinga. Jadi bukan hanya untuk dibaca aja, tapi harus enak untuk didengar. Secara teknis, menulis untuk audio, hendaknya pertama, kata-kata yang kita gunakan harus pendek. Kenapa harus pendek? Karena tidak bisa divisualisasikan. Jadi saat kata-kata itu jelas, singkat, dan padat, itu akan menjadi lebih bagus. Kedua, satu ide atau satu fakta bisa satu kalimat. Hal ini akan memudahkan untuk menulis secara lebih jelas. Yang ketiga, kita gunakan SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi, skema penulisan kita harus sederhana. Yang keempat, memilih kata-kata yang lebih mudah untuk diucapkan. Kalau memang penulisan bahasa asing menurut teman-teman susah untuk diucapkan, Anda bisa menggunakan translator dalam bahasa Indonesia saja. Yang kelima, santai tapi tidak informal. Yang keenam, efisien dan menggunakan bahasa tutur atau bahasa yang harus diucapkan tidak hanya dalam konteks tulisan saja. Lalu, bagaimana dengan radio jurnalisme? Jurnalistik radio atau radio jurnalisme pada dasarnya merupakan jurnalistik generasi kedua setelah jurnalisme cetak atau print journalism. Jurnalistik radio juga bisa disebut sebagai jurnalistik penyiaran atau broadcast journalism. Pada dasarnya, jurnalistik radio adalah proses produksi berita dan penyebarluasannya melalui media radio siaran atau jurnalisme yang dilakukan di media radio siaran atau radio broadcast. Seperti halnya konsep dalam audio journalism, jurnalistik radio juga merupakan sebuah media dengar. Jadi hanya berupa suara saja. Berita yang disampaikan biasanya dalam bentuk storytelling atau bercerita, menyampaikan, menuturkan sebuah peristiwa atau masalah dengan gaya percakapan yang conversational aja, dengan gaya percakapan seperti halnya teman-teman saat berbicara di telepon dengan orang yang teman-teman kenal. Lalu bagaimana karakteristik dari radio journalism itu? Yang pertama, dia auditif. Radio hanya menyajikan suara untuk didengarkan, untuk telinga, untuk dibacakan atau disuarakan. Karenanya, jurnalisme radio itu disuarakan.
Tidak ada format lain selain audio. Apapun yang disampaikan melalui radio harus berupa suara atau disuarakan. Yang kedua, spoken language. Menggunakan bahasa tutur atau kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kata-kata yang dipilih mesti sama dengan kosakata pendengar atau dapat langsung dimengerti. Penulisan naskahnya juga harus merupakan sebuah bahasa tutur. Yang ketiga, sekilas. Jadi informasi dalam siaran radio itu sekilas saja, tidak bisa diulang, kata-katanya harus jelas, sederhana, dan sekali ucap bisa langsung dimengerti oleh pendengarnya. Yang keempat, global. Berita radio harus menghindari kata-kata yang detail dan terlalu rumit. Angka-angka bisa dibulatkan, fakta-fakta bisa diringkaskan. Satu topik idealnya disampaikan dalam waktu 1-2 menit saja. Sebagaimana standar durasi iklan radio yang efektif saat disampaikan dalam waktu 1-2 menit. Yang pasti ini masih tergantung pada jenis beritanya juga. Dan itu saja untuk video kita hari ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang gaya siaran, teknik siaran, dan juga program siaran radio. Sebelumnya silakan tuliskan pendapatnya teman-teman tentang bagaimana efektivitas media audio dalam konteks radio journalism di era saat ini dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.